Jadi menurut saya, dari tren yang pernah terjadi, Amerika mau presidennya yang poninya keren, Presiden Donald Trump, ataupun Joe Biden, dua-duanya pasti akan melakukan kebijakan yang kurang lebih sama, yaitu print the money, quantitative easing. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena itu bukan agenda dari partainya, tapi itu sudah agenda dari Fed-nya, the Fed-nya. Untuk menyelesaikan masalah apa sih? Untuk menyelesaikan masalah perlambatan ekonomi. Sebenarnya Amerika sebelum daripada Donald Trump, ekonominya sudah melambat. Donald Trump masuk, berusaha ajak gelut semua orang. Meksiko dihantam, Cina diajak gelut gitu. Nah, itu sebenarnya membuat perekonomian Amerika ini sebenarnya kalau kita mau lihat Amerika saja jadi flattening the curve. Jadi dia sudah mulai bisa struggling gitu ya. Tapi tetap saja begitu dihantam lagi sama pandemi ini, itu kan jadi rontok lagi dong. Konsumsinya turun kan. Bagaimana caranya agar konsumsinya naik? Resep paling common sense yang akan dilakukan oleh sebuah pemangku jabatan yang bisa mengontrol perekonomian suatu negara. Gampang. Bagi-bagi duit. Jadi dampak daripada perpolitikan itu sebenarnya jadi tidak bisa kita ukur. Karena adanya pandemi ini. Menurut saya pribadi ya. Tapi menurut saya kebijakan ekonominya nggak akan beda. Jadi terus sama ya Pak? Iya, andaikan Donald Trump yang naik ataupun Biden yang naik, itu nggak akan jauh beda. Bahkan kalau saya pribadi ya, Joe Biden yang naik itu lebih gampang dibaca. Kok bisa? Loh, Joe Biden ini kan alumninya 2008. Nih kan dari Barack Obama kan. Jadi pattern yang akan terjadi itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena pada akhirnya orang itu akan lebih mudah belajar dari sejarah. Jadi kalau saya melihat dari Amerika ini sebenarnya dengan pandemi gitu ya, kebijakan quantitative easing dia akan jalankan. Terbukti apa? Lah itu orang perusahanya belum pulih, harga sahamnya udah ke langit ke-7. Berarti kan ini kan nggak sinkron kan ya? Kan yang namanya membeli saham adalah membeli perusahaan. Berarti kalau perusahaannya bagus bisa dibeli. Lah orang perusahaannya lagi mau dagang aja lagi bingung, tapi harga sahamnya naik, berarti kan logikanya begini, itu kenapa dibeli? Kan gitu ya? Kenapa semua orang beli? Karena orang punya duit dari kebijakan uang longgar. Kebijakan uang longgarnya itu bukan dipakai spending. Orang Amerika tuh tidak dipakai spending secara langsung, tapi dia banyak invest juga. Kenapa? Karena secara literasi lebih baik ya. Lebih baik. Jadi dia invest. Nah, kalau orang Indonesia nih tiba-tiba nih dari sini nih, di gedung ini saya lempar duit nih 200 miliar, shot pindah ke sana. Datang. Kira-kira orang yang ngumpulin uang di bawah itu bakal pergi kemana? Ke mall. Terus jalan-jalan. Terus mana urus yang namanya PSBB ya, bener gak? Iya bener gak? Karena tiba-tiba kan dari orang lapar gak punya duit, tiba-tiba punya duit, berarti dia akan spending powernya jadi naik dong. Nah itu gak terjadi kalau orang yang memiliki kemapanan kecerdasan finansial yang lebih, begitu dia terima, itu tidak semuanya full power dikonsum, tapi sebagian diinvest. Kalau yang investment mindsetnya lebih kacau lagi, begitu terima duit diinvest semua. Nah itu yang membuat kembali lagi bulet. Jadi akhirnya itu yang terjadi di Amerika pada saat ini.